Kenapa kita harus bincang-bincang kunci masuk surga? Karena hidup kita di dunia cuma sebentar. Hidup kita di dunia cuma segitu. Tapi kita di akhirat, di surga, di neraka itu yang selama-lamanya tidak ada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa di mancanegara yang saya hormati, terutama masyarakat Jawa Timur, bangsa Indonesia, semoga Allah selalu menolong kita, melindungi kita dari seluruh bencana di dunia sampai akhirat nanti. Masya Allah, kita akan bincang-bincang tentang kunci masuk surga. Masya Allah, emang ada kuncinya? Ada. Kenapa kita harus bincang-bincang kunci masuk surga? Karena hidup kita di dunia cuma sebentar. Apalagi sekarang banyak orang meninggal dunia ya, muda-muda sudah meninggal dunia. Taruhlah paling lama kira-kira 80 tahun, 90 tahun, ya rata-rata ya 60 tahunan itu ya. Hidup kita di dunia cuma segitu. Tapi kita di akhirat, di surga, di neraka itu yang selama-lamanya tidak ada akhirnya. Di alam barzakh saja, di alam kubur, Nabi Adam yang sudah wafat dari manusia pertama dulu sampai sekarang, itu masih di alam barzakh, itu alam sebentar. Karena yang selamanya adalah alam akhirat, di surga dan neraka. Maka hidup kita yang sebentar ini, kita setting bagaimana kita punya kuncinya masuk surga. Kita punya SIM, surat izin masuk surga. Apa itu SIM-nya? Masya Allah, ternyata kunci masuk surga itu adalah sholat. Masya Allah, satu kata saja, sholat. Makanya anak cucu kita supaya bisa masuk surga, bagaimana caranya? Satu kata saja, sholatnya kita jadikan istiqomah. Kita didikkan pada mereka sampai on time dan otomatis sholat 5 waktu. Kenapa sholat sebagai kunci masuk surga? Apa benar? Benar. Apa itu dasarnya? Yang pertama, Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka ia menegakkan agama pada dirinya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama pada dirinya. Bagaimana kalau selama ini nggak sholat, sekarang umur 40 tahun nggak sholat, kita tobati saja, ya Allah ngapunten saya belum sholat, besok hari ini saya belajar sholat seterusnya, maka selama kita nggak sholat diampuni dosa kita oleh Allah. Bukankah Allah itu maha pengampun, maha menerima tobat? Tobat itu apa? Menyesali dosa, janji tidak mengulang, mohon maaf pada Allah sungguh-sungguh, lalu rajin ibadah. 4 itu apa? Tandanya orang bertobat, menyesal, janji tidak mengulang, mohon maaf sungguh-sungguh, rajin ibadah. Kalau mengulang lagi gimana? Iya, tobat lagi. Lah, jadi untuk mainan. Asal ketika tobat tidak ada kesengajaan, nanti tak ulang lagi, asal nggak gitu. Jadi waktu tobat benar-benar menyesal dan berjanji yang akan mengulang lagi. Kalau dia sholat berarti ada agama pada dirinya. Kalau tidak ada sholat, tidak ada agama pada dirinya. Tapi dia Islam loh, agamanya Islam, KTP-nya Islam. Iya, KTP Islam, tapi dia enggak. Kenapa? Karena enggak sholat. Kalau nggak percaya buktikan aja, nanti selamat dapat apa? Masya Allah.
KTP-nya Islam, ya KTP-nya kali yang masuk surga karena KTP Islam ya. Yang kalau sekarang belum sholat, ayo sekarang kita sholat, karena itu tiang agama. Menegakkan agama itu adalah sholat. Kalau nggak sholat nggak ada agama. Meskipun puasa Ramadan, kalau nggak sholat nggak ada agama. Meskipun haji, kalau nggak sholat roboh agamanya. Meskipun zakat, kalau nggak sholat roboh agamanya. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama nomor 1. Nomor 2, karena nanti kalau kita sudah sampai pada hari kiamat, yang dilihat pertama menentukan amal kita adalah sholat. Sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. In saluhat saluhal amalu kulluh, wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Pertama kali buku catatan amal manusia dibuka pada hari kiamat adalah catatan tentang sholat. Jika sholat dibuka baik, semua amalnya baik. Loh, dia pernah zina, dia pernah judi, diampuni karena dia sudah sholat. Orang sholat berarti dia sudah sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Jadi sholat penentu amal kita baik apa buruk. Maka barometer seseorang, ukuran kualitas seseorang itu dia dari sholatnya. Jika sholatnya istiqomah, maka agamanya baik. Jika sholatnya kadang iya kadang enggak, seperti itulah agamanya pasang surut, mungkin sudah hilang. Masya Allah. Itu yang kedua, sholat menentukan amal kita. Kalau sholatnya buruk, pasti amalnya buruk. Loh, dia itu loh melakukan kebaikan, iya tapi nggak ada sholatnya, sama dengan tidak ada pondasinya. Bangunan nggak ada pondasinya, nggak bisa berdiri. Orang yang tidak sholat melakukan ibadah lain sama dengan bangun rumah dengan susu bubuk. Apa bisa susu bubuk? Berapa ratus kintal nggak bisa jadi bangunan. Kenapa? Terus rusak, ya terus roboh karena tidak ada sholat, tidak ada agama. Amaliyahnya jadi roboh, musnah, haba'an mansura, seperti debu yang berhamburan, tiada, nggak ada arti. Masya Allah. Kemudian bagaimana kalau sholatnya nggak khusyuk? Ternyata sholat itu syarat untuk mendapatkan rahmat, dan masuk surga itu karena dapat rahmat Allah. Nah, untuk dapat rahmat Allah syaratnya sholat. Aqimus sholata wa atuz zakata la'allakum turhamun. Dirikan sholat, tunaikan zakat kalau kaya kan, la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Nah, rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini yang menjadikan kita masuk surga, dan tidak mendapatkan kasih sayang, dapat rahmat kalau nggak sholat. Maka sholatlah meskipun nggak khusyuk. Aku sholat tuh lamun, terus kadang lupa ini 3 apa 4, rakaat 3 apa 4 itu sering bingung. Sholat aja terus, diterima Allah. Asal syariatnya dilakukan. Syariatnya apa? Suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat atau masuk waktu, syarat rukunnya sholat dilakukan. Itu syariatnya dilakukan, sudah sah sholatnya. Meskipun nggak khusyuk, ya memang sempurnanya kalau kita khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk diterima oleh Allah. Asal syariatnya, syarat rukunnya sudah dipenuhi. Masya Allah, pada maha murahnya Allah, maha sayangnya. Iya, asal kita mau usaha sholat, maka Allah memberi rahmat kita. Dan rahmat kita itu yang menghantarkan kita masuk surga. Bukan sholat kita, sholatnya nggak khusyuk, tapi sholatnya menjadikan dapat rahmat yang menjadikan kita masuk surga Allah. Masalah kuncinya kembali lagi sholat. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tidak berbuat keji dan mungkar, kan pasti masuk surga. Nah, gimana kalau sholatnya terus, mungkarnya terus? Itu sholatnya tanda tanya. Mungkin wudhunya belum sah, atau mungkin masih najis. Itu perlu diilmoni sholatnya, perlu dipelajari ilmu tentang sholat supaya sholatnya benar, supaya sholatnya sah. Kalau sholat itu sudah benar, kita mau melakukan dosa, pasti nggak berani. Ada Allah, nanti saya berdosa masuk neraka, nggak jadi. Ya, kalau ada sholat maka tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Dan sholat itu pembersih dari dosa.
Nabi bersabda begini kepada sahabat, kalau di dekat rumah seseorang ada sungai jernih lalu dia mandi di situ 5 kali, badannya itu kotor apa bersih? Sahabat menjawab, sangat bersih Nabi, bersih sekali Nabi. Nabi bersabda, seperti itulah dosanya orang yang sholat 5 waktu. Pembersih dosa itu sholat 5 waktu. Zuhur sholat, asar terus melakukan apa? Kesalahan, asar sholat, lebur dosanya. Asar sholat, melakukan kesalahan apa? Sholat maghrib, lebur dosanya. Wanita isya, subuh, lebur, subuh sholat, lalu melakukan hal-hal yang nggak benar. Zuhur sholat, lebur dosanya. Seperti itulah fungsi sholat, Masya Allah. Makanya kunci masuk surga adalah sholat. Jika kita sholat, seberapapun besar dosa kita lebur. Bagaimana kalau dosanya menyembah selain Allah? Ya itu kan dulu ketika sholat sudah menyembah Allah. Al-Islamu yahdumu makana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Sebelumnya belum Islam atau belum sholat, belum apa, sampai umur 60 tahun baru sadar, habis ini aku mati gimana? Aku nggak punya pahala, aku nggak persiapan. Lalu dia tobat, ya Allah saya salah, ya Allah minta ampun, ya Allah saya nyesel, ya Allah saya nggak ngulangi lagi ninggal sholat, ya Allah astagfirullahaladzim, minta maaf ya Allah, rajin sholat, sudah lebur dosa semua. Masuk Islam itu melebur dosa sebelumnya. Makanya kalau selama ini belum sholat, 50 tahun baru sholat, dosa 50 tahun dihapus. Kalau sholatnya baru umur 80 tahun, ya dosa 80 tahun dihapuskan. Masya Allah, saking sayangnya Allah pada manusia. Tawwabur Rahim, Allah maha menerima tobat, Allah maha kasih sayang, supaya manusia pulang ke rumahnya. Rumahnya mana? Surga. Benar toh rumahnya manusia surga? Benar. Bukankah surga itu diciptakan oleh Nabi Adam dan anak cucunya? Iya, surga itu rumahnya manusia. Maka kalau sekarang kita ditaruh di dunia sebentar saja, kalau nggak percaya, hitung saja. Sehari di akhirat sampai dengan 1000 tahun. Maka 80 tahun di dunia hanya 2 jam. Jadi hidup kita hanya 2 jam, sebentar. 2 jam ini kita siapkan supaya kita kembali ke rumah kita, yaitu di surga Allah. Apa kuncinya tadi? Sholat. Masya Allah, begitu dahsyatnya manfaat sholat. Benar, karena sholat itu penentu, barometer seorang itu dia dari sholatnya. Ternyata begitu dengan azan, wudhu, sholat itu orang baik. Meskipun dia gini-gini itu menurut manusia, tapi di hadapan Allah dia orang baik. Masya Allah. Apa kunci masuk surga? Sholat 5 waktu, sempurnanya dengan berjamaah. Kita pelajari ilmunya sholat supaya sholat kita benar, supaya berfungsi sebagaimana fungsinya. Fungsinya apa? Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bisa melebur dosa, bisa sebagai kunci dapat rahmat, berarti untuk bisa masuk surga, sebagai tiang agama, sebagai penentu amal kita baik atau buruk. Masya Allah. Apa kunci masuk surga? Sholat. Ya Allah, nggak sulit. Semua orang bisa sholat, karena sholat itu yang wajib bacaannya hanya Fatihah dengan tahiyat akhir yang ada sholawatnya itu. Kabiro nggak hafal, sudah nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Waktu rukuk sujud itu nggak tahu bacaannya, ya sudah dipelajari pelan-pelan. Tapi sekarang gimana? Ikut sujud aja, paling kalau jamaah gerakan ikut aja sudah diterima oleh Allah. Saking mudahnya sholat, makanya sholat ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sholat nggak boleh ninggal sholat. Sakit nggak boleh ninggal sholat, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk pusing ya tidur. Sudah nggak bisa tidur, gimana nggak bisa tidur? Nggak bisa apa takbir, sudah nggak bisa gerak ya dengan mata saya yang gerak. Pokoknya masih ada kesadaran, masih diwajibkan oleh untuk sholat. Mastata'tum, sebisa kalian, sebisanya. Sholat itu mudah, sangat mudah, karena Allah itu berada dekat dengan kita. Ketika kita mulai sholat, ketika kita mulai ingat Allah, Allah langsung datang di hadapan kita. Sangat mudah, makanya tidak dalam kondisi apapun. Bepergian kan nggak sempat sholat, boleh dijamak, boleh dikosor. Apalagi repot kan nggak bisa sholat,
diatur sedemikian rupa, istirahat 5 menit untuk sholat, udah selesai. Masya Allah, begitu mudahnya masuk surga. Ternyata kuncinya adalah sholat. Tadi kenapa kunci masuk surga itu adalah sholat? Nomor 1 karena sholat tiang agama. Nomor 2 karena sholat penentu amal kita, baik apa buruk tergantung sholat kita. Kalau sholatnya baik, semua dosa kita diampuni, berarti baik semua. Kalau sholat kita jelek, ya sudah, ya jelek tetap jelek, kata nggak diampuni, kata nggak sholat. Masya Allah. Kemudian sebagai syarat dapat rahmat tadi ya, kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah itulah maka seberapapun kualitas sholat kita diterima oleh Allah. Karena Allah menyayangi kita, Allah Maha sayang kepada manusia. Jangan sampai masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka, bukan Allah yang menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Sholat sebegitu mudahnya untuk masuk surga, sebegitu indahnya, sebegitu mahalnya, kita nggak lakukan. Berapa harga surga? Dalam Quran disebutkan, jika surga diberi dengan tanah seluruh jagat raya, tanah sak dunya ini dijadikan emas untuk beli surga, nggak laku. La yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la yastadabih. Tidak diterima sepenuh bumi menjadi emas untuk nebus surga, untuk beli surga. Tapi dengan sholat diberi surga oleh Allah. Saya katakan tadi, surat sama surga adalah sholat. Kemudian juga sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat pelebur dosa. Sebesar apapun dosa kita dilebur oleh Allah dengan sholat. Kalau nggak percaya buktikan, setelah sholat pasti tenteram. Ya. Karena dalam sholat kita ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir Allah menenteramkan hati. Harus sholat jangan karena astagfirullah, dan seterusnya. Begitu pemirsa masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia, semoga kita semua menjadi ahli surganya Allah dengan pegang kunci surga. Kunci masuk surga apa? Sholat. Kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Selamat memperoleh, selamat pegang erat kunci surga. Selamat menekan ibadah salat 5 waktu dengan khusyuk. Semoga Allah merahmati kita. Semoga kita dijadikan ahli surga. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.